Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pemahaman kita, pengetahuan kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama di video tutorial ini. Kali ini saya masih mau membahas mengenai materi akuntansi keuangan lanjutan. Topik kita pada kali ini kita mau membahas konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, adik-adik, sebagai pengertian awal, bahwa kurang dari kepemilikan penuh berarti perusahaan induk tidak seluruhnya memiliki atau tidak 100% memiliki saham di PT Anak. Ya. Namun, perusahaan induk memiliki lebih dari 50% tetapi kurang daripada 100%. Karena kurang daripada 100% tentu ada pihak lain yang memiliki yang ada kepemilikan sahamnya di PT Anak ya. Kalau di bab sebelumnya kita membahas konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki perusahaan induk dengan kepemilikan penuh. Kali ini bagaimana kita mau membuat atau menyajikan laporan keuangan apabila perusahaan induk memiliki kurang dari kepemilikan penuh. Dari sini saya mengucapkan selamat belajar buat adik-adik sekalian dan tetap semangat. Nah, adik-adik sekalian, seperti apa yang sudah kita janjikan di video sebelumnya, kita akan membuat laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis. Atau ketika perusahaan induk baru saja mengakuisisi perusahaan anak, maka kita akan membuat laporan keuangan ya. Kita katakan ini laporan keuangan di tahun ke-0. Nah, apabila adik-adik menyukai video ini dan adik-adik merasa bahwa video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa klik tombol like pada video ini dan juga tombol subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin banyak video-video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Baik adik-adik, kita langsung saja ke materi pembahasan kita bagaimana kita membuat laporan keuangan konsolidasian di tahun ke-0. Di sini ada ilustrasi, kita katakan PT Induk membeli 80% saham biasa beredar PT Anak pada tanggal 1 Januari 2001 sebesar 310 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 77.500.000. Nah, adik-adik, ini ada satu pertanyaan. Ketika PT Induk membeli 80%, PT Induk membayar 310%. Berarti ada 20% lagi nilainya berapa itu dimiliki oleh orang lain. Oleh karenanya, coba kita hitung secara matematis dulu ya. Berapa sebenarnya harga jual dari PT Anak ya, yang dibeli oleh PT Induk dan bersama dengan pihak lain, 20% lagi yang dimiliki oleh pihak lain. Berapakah total keseluruhannya? Mari kita hitung secara matematis ya. Oke, katakanlah tadi perusahaan induk membeli 80%, berarti 80% dari total investasi ya, atau harga jual daripada perusahaan anak. PT Induk membayarnya 310 juta. Oleh karenanya secara matematis, kita akan buat persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Ketika ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, maka variabelnya akan menjadi pembagi ya. Coba kita lihat, total investasi tetap di ruas kiri, 310 tetap di ruas kanan, maka 80% ketika pindah ke ruas kanan maka dia menjadi pembagi ya, 0,8 menjadi pembagi. Oleh karenanya, total investasi sama dengan 310 juta dibagi 0,8 atau 80% sama dengan 387.500. Dengan demikian, coba kita lihat komposisinya. Kepemilikan PT Induk atau pengendali itu adalah 80%. 80% kali 387.500 berarti angkanya adalah 310 juta. Berarti pihak lain yang memiliki 20% adalah 20% kali 387.500 berarti 77.500. Kalau kita total angkanya ini harus sama dengan 387.500. Nah, kalau kita lihat situasi kepemilikannya,
Nilai wajar yang di PT Anak yang dijual adalah 387.500 ya. Kemudian kita lihat nilai buku dari PT Anak itu sebenarnya adalah sahamnya 200 juta, saldo labanya 100 juta, berarti total nilai bukunya adalah 300 juta. Tentu ada kelebihannya. Ini dibayar 387.500 atau diakui sebagai sebesar 387.500, sementara nilai buku sendiri ada 300, berarti ada selisih sebesar 87.500. Nah, ini nanti kita akan telusuri 87.500 ini akan kita alokasikan kemana ya. Oke, kalau kita lihat di awal, sesaat sebelum kombinasi bisnis ya, PT Induk dan PT Anak masing-masing memiliki laporan posisi keuangan sebagai berikut ya. Katakanlah PT Induk punya kas 40 juta, piutang, usaha, dan seterusnya, bangunan, investasi. Nah, investasi tadi PT Induk sudah membeli perusahaan anak itu sebesar 310 juta, sehingga investasinya tertulis adalah 310 juta. Dan di sini ada data hutang, hutang obligasi, saham biasa, dan saldo laba. Nah, kita lihat PT Anak ya. PT Anak memiliki kas, piutang usaha, dan seterusnya. Nah, kemudian ada hutang usaha, hutang obligasi. Nah, di sini kita lihat bahwa PT Anak ketika menyerahkan ke seluruh perusahaannya kepada PT Induk ya, atau pembelinya PT Induk dan non pengendali, nilai bukunya adalah 300 ya, terdiri atas saham biasa 200 dan saldo laba 100 ya. Oleh karenanya ini akan kita buat menjadi laporan keuangan konsolidasi karena PT Induk sudah membeli PT Anak, dan bagaimana penyajiannya itu yang mau kita bahas pada sesi ini ya. Oleh karenanya kita akan membuat bagaimana membuat laporan keuangannya sesaat setelah kombinasi bisnis. Oke, coba kita lihat ya. PT Induk mencatat akuisisi ketika PT Induk membeli PT Anak ya, dengan kepemilikan 80%, PT Induk mengeluarkan kas 310 juta dan itu diakui sebagai investasi pada saham PT Anak. Nah, kalau kita lihat ya, hubungan antara harga perolehan dengan nilai buku, coba kita lihat harga perolehan daripada anak perusahaan itu yang dijual adalah 387.500, sementara nilai bukunya adalah 300 juta, berarti ada selisih. Ini kita sebut dengan total selisih atau total diferensial ya, sebesar 87.500. Nah, apabila kita lihat ya, setelah ditelusuri ternyata nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi adalah 375 juta. Nah, coba kita lihat di sini ketika saat akan dijual, perusahaan Anak sudah memberikan nilai wajar daripada aset-asetnya, dan setelah diidentifikasi ternyata persediaan itu diakui sebesar 65, tadinya 60, berarti ada kenaikan sebesar 5 juta. Kemudian tanah sekarang 50 juta, tadinya 40 juta, berarti ada kenaikan 10 juta. Dan bangunan dan peralatan sekarang nilainya 360 juta, sementara tadinya dalam laporan posisi keuangan hanya 300 juta, berarti ada kenaikan 60 juta. Berarti ada total kenaikannya sebesar 775 juta ya. Sementara tadi kita lihat bahwa nilai bukunya adalah 300 juta dan sudah ada pengakuan dan identifikasi aset sehingga ada kenaikan 75 juta, berarti sebenarnya nilai wajarnya adalah 375 juta. Oleh karenanya coba kita lihat selisih antara harga jualnya dengan nilai wajar itu adalah 12,5 juta ya, 387.500 kurang 3775 ya, ada 12.500. Nah, kenaikan ini, selisih ini nanti kita akan akui sebagai goodwill. Nah, selisih antara nilai wajar dengan nilai buku aset itu ada sebesar 75 juta. Tadi sudah kita lihat bahwa ini adalah hasil dari identifikasi ya. Oleh karenanya kita perhatikan ini akan kita akui sebagai goodwill ya, 12.500. Oke, di tahap awal ya, tugas kita yang pertama adalah menyiapkan jurnal eliminasi. Coba kita lihat apa saja yang harus kita eliminasi. Yang pertama, kita harus mengeliminasi saldo awal, saldo investasi awal, dan memunculkan kepentingan non pengendali. Kenapa dimunculkan? Coba kita lihat ya. Ketika perusahaan induk membeli perusahaan anak seharga 310 juta, sementara nilai buku dari perusahaan anak itu adalah 200 dan 100 ya. Kemudian ya,
harga jual daripada PT Anak itu adalah 387.500, sehingga ada selisih sebesar 87.500. Itu kita akui sebagai akun selisih. Nah, karena ini totalnya 387.500, maka ada 77.500 lagi, itu yang akan kita akui sebagai kepentingan non pengendali, ya. Ini adik-adik ya. Kalau dulu di semester sebelumnya kita belum pernah berbicara tentang kepentingan non pengendali ya di akuntansi keuangan menengah, tapi di akuntansi keuangan lanjutan ada muncul akun baru namanya kepentingan non pengendali. Oke, jurnal eliminasi berikutnya adalah mengalokasikan selisih ya. Oke, kita lihat. Nah, tadi kita sudah lihat ada selisih sebesar 87.500. Tadi pada saat akuisisi ada pengakuan 87.500 dan itu sudah kita catat sebagai akun debit selisih 87.500. Kemudian ini kita eliminasi, 87.500-nya kita kredit, itu akan kita alokasikan kepada persediaan karena ada kenaikan 5 juta, tanah ada kenaikan 10 juta, bangunan ada kenaikan 60 juta. Berarti selisihnya itu kita sebut dengan goodwill. Dan ini muncul akun baru namanya goodwill. Oke, tugas kita berikutnya, sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus terlebih dahulu menyiapkan kertas kerja dan seluruh jurnal eliminasi akan kita masukkan ke dalam kertas kerja. Ya, karena ini masih tahap awal tahun ke-0, belum ada laporan laba rugi sehingga yang kita siapkan itu adalah laporan posisi keuangan saja ya. Nah, kalau kita lihat dari soal, katakanlah telah diberikan data-data sebagai berikut ya. Tadi sudah ada data-data. Katakanlah PT Induk memiliki kas 40 juta, memiliki piutang usaha, persediaan, ada tanah, ada bangunan, ada investasi pada PT Anak sebesar 310 juta. Kalau kita total debitnya adalah 1.500.000 juta ya. Kemudian kita cuma masukkan seluruh akun-akun kredit. Kalau tadi kita masukkan di sini akun-akun debit ya. Nah, kalau di laporan posisi keuangan, akumulasi penyusutan akan nempel kepada perusahaan induknya ya. Namun kalau di kertas kerja, kita akan memisahkan antara akun debit dan akun kredit ya. Coba kita lihat akun kredit berikutnya, ada hutang usaha, ada hutang obligasi, ada saham biasa, ada saldo laba 300 juta, sehingga totalnya adalah 1.500.000 juta ya. Oke, ini berarti sama ya, sama, berarti balance ya. Oke, kemudian kita masukkan data-data mengenai perusahaan anak ya. Ada kas 50 juta, kemudian piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, investasi pada saham PT Anak. Nah, investasi pada saham PT Anak ini 0 ya, karena ini adalah akun milik perusahaan induk karena induk memiliki saham di PT Anak ya. Oke, kalau totalnya adalah 800 juta. Kemudian kita lanjutkan akumulasi penyusutan 300 juta, ada utang usaha, utang obligasi, ada saham biasa 200 juta, dan saldo laba 100 juta ya. Dengan demikian totalnya adalah 800 juta. Nah, sudah balance ya. Tugas kita berikutnya adalah memasukkan semua angka-angka yang ada di jurnal eliminasi ke dalam kolom eliminasi ya, di kertas kerja. Oke, yang pertama kita lihat ya. Yang pertama, jurnal eliminasi saldo awal investasi awal dan memunculkan kepentingan non pengendali ya. Oke, kita lihat ada modal saham 200 juta debit. Kita masukkan ke akun modal saham 200 juta debit. Kemudian ada saldo laba 100 juta. Kita masukkan ke saldo laba sebesar 100 juta. Kemudian ada akun baru namanya akun selisih ya. Akun selisih ini kita buatkan di baris yang baru ya. Kemudian kita masukkan 87.500. Kemudian ada investasi pada perusahaan anak sebesar 310 juta. Kita pindahkan di kolom kredit. Dan kemudian ada muncul akun baru namanya kepentingan non pengendali ya. Ini kita masukkan akun baru muncul. Oleh karenanya kita isikan kepentingan non pengendali dan angkanya kita masukkan di kolom kredit sebesar 77.500 ya. Dengan demikian kita
akan menghitung. Tapi sebelum menghitung masih ada ya jurnal berikutnya ya. Oke, kita lihat ada jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih ya. Kita katakan persediaan tadi ada kenaikan sebesar 5 juta, kita tambahkan di persediaan kolom debit 5 juta. Kemudian ada tanah, kita tambahkan sebesar 10 juta. Kemudian ada bangunan, kita tambahkan sebesar 60 juta. Kemudian ada goodwill, karena ini belum ada, akunnya belum ada, maka goodwill ini akan kita tambahkan, kita sisip di bawah bangunan dan peralatannya sebagai aset tak berwujud ya. Oleh karenanya kita masukkan angkanya 12.500.000, kita debit, kita buat di kolom eliminasi debit, dan kemudian kita pindahkan angka dari kredit dari selisih, kita pindahkan sebesar 87.500. Nah, kalau jurnal eliminasinya sudah selesai, maka tugas kita berikutnya kita memastikan apakah kolom debit dan kolom kredit totalnya adalah sama ya. Coba kita total kolom debit totalnya ya. Kalau kita totalnya adalah 47.500, kreditnya kita total adalah 47.500, berarti sudah balance ya. Oleh karena ini kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Tugas kita berikutnya adalah menjumlahkan di kolom konsolidasi ya. Oke, tahap awal coba kita lihat kas. Tadi ada debit 40, kemudian ada debit 50, kita jumlah menjadi 90. Demikian juga piutang usaha 75 dan 50 menjadi 125. Kemudian persediaan ada 100, debit juga 60, debit 5 berarti 165. Kemudian tanah 175, debit 40, debit 10 berarti menjadi 225. Dan demikian seterusnya. Bangunan dan peralatan kita jumlahkan, goodwill kita jumlahkan ya. Goodwill menjadi 12.500.000, sementara investasi pada saham PT Anak ada 310 juta, sementara itu adalah catatan daripada PT Anak sendiri. Oleh karenanya ini kita gabungkan, tentu akan menjadi 0 ya. Oke, kemudian ada selisih, kita totalkan, ada debit 87.500, kreditnya juga 87.500, berarti totalnya adalah 0. Dan selanjutnya kita jumlahkan menjadi 2077.500. Kemudian akumulasi penyusutan kita jumlahkan 400 dan 300, demikian juga utang usaha, utang obligasi, dan saham biasa tadinya kredit 500, kredit 200, ada debit 200, berarti sisanya adalah 500. Saldo laba juga demikian. Kemudian kepentingan non pengendali tadinya saldonya 0, sekarang muncul kredit 77.500. Nah, kalau kita jumlah ini menjadi 2077.500. Berarti sudah balance ya. Ini 2077.500 sama dengan total kreditnya. Nah, apabila ini sudah selesai, maka tugas kita berikutnya adalah menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, ini sudah tinggal mudah adik-adik sekalian, karena di kertas kerja sudah tersedia data-data untuk laporan posisi keuangannya. Dengan demikian, coba kita lihat laporan posisi keuangan, kasnya adalah 90 juta. Kalau kita lihat tadi, kasnya 90 juta, piutang 125, persediaan 165, maka ini kita tempatkan masing-masing ya. Semua angka-angka yang ada di laporan posisi keuangan ini ada di dalam kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, adik-adik, sedikit saya sampaikan, kita mengulang kembali apa yang sudah dipelajari di akuntansi keuangan menengah, bahwa kita sekarang tidak menggunakan istilah neraca lagi ya. Dengan IFRS sejak 1 Januari 2012 kita mengganti laporan neraca, kita menjadikan menjadi laporan posisi keuangannya. Laporan posisi keuangan, karena gabungan maka namanya laporan posisi keuangan konsolidasian ya. Tolong perhatikan nama perusahaan di atas, judul laporan di baris 2, dan masalah tanggal atau periodenya di baris ketiga ya. Oke, perhatikan sekali lagi bahwa dengan IFRS
kita tidak mencatat lagi sebagai harta di sebelah kiri, tapi kita buat aset. Sebelah kanan ada liabilitas, sebelah kanan ada ekuitas ya. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas ya. Kita bukan pakai istilah kewajiban lagi ya, bukan pakai istilah hutang. Dan aset sekarang kita bagi atas aset lancar dan aset tidak lancar ya, bukan aset lancar dan aset tetap lagi, tapi sekarang aset tidak lancar. Aset tidak lancar nanti terbagi atas, ada investasi, ada aset tetap, ada aset tetap tidak berwujud ya. Oke, liabilitas. Nah, kalau dulu kita pakai hutang atau kewajiban, sekarang kita pakai istilah liabilitas. Kalau dulu ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, sekarang kita pakai istilah liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang ya. Oke, dengan demikian tugas kita sudah selesai, dan nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Kita berbicara tentang penyajian laporan keuangan konsolidasian pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, tapi untuk tahun pertama ya. Artinya ketika perusahaan induk dan perusahaan anak sudah sama-sama beroperasi dan sudah menghasilkan laba atau rugi, tentu perusahaan induk dan perusahaan anak sudah memiliki laporan posisi keuangan yang sudah berubah, dan ada laporan laba rugi. Dan ada laporan laba rugi, tentu saldo labanya juga nanti kita akan bahas. Berarti nanti kita akan membuat ada 3 laporan keuangan di sesi berikutnya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah laporan saldo laba. Dari sini kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik sudah mau ikut belajar bersama dengan saya. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Dari sini kami mengucapkan salam akuntansi dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk tetap bisa belajar mandiri tanpa harus bertatap muka di ruangan kelas. Apabila Anda menyukai video ini dan bagi Anda video ini bermanfaat untuk mempelajari ilmu akuntansi, silakan klik tombol like dan juga tombol subscribe pada video ini agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan agar video ini juga bisa lebih bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi banyak orang, jangan lupa support juga channel ini dengan cara mengklik tombol share agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar akuntansi melalui channel ini. Dari sini kami mengucapkan selamat belajar, salam akuntansi, dan tetap semangat.